Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh inspirasi yang sejalan dengan nilai Pancasila. Saksikan videonya. Halo semua, perkenalkan nama saya Tari Gostinatu Masruro dengan NIM H1071241003. Jadi saya akan menceritakan kisah inspiratif pahlawan nasional Indonesia yaitu Bung Tomo dengan nama asli Sutomo yang lahir pada 3 Oktober 1920. Nah, Bung Tomo ini sangat terkenal di masyarakat Surabaya khususnya pada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada saat itu Inggris dan Belanda datang ke Indonesia, khususnya di daerah Surabaya, untuk menjajah Indonesia. Namun, saat masyarakat ketakutan, Bung Tomo datang menyampaikan pendapatnya atau suaranya melalui radio-radio atau bahkan datang langsung ke lapangan ke lapangan pertempurannya. Nah, Bung Tomo ingin meyakinkan masyarakat Surabaya bahwa jika kita yakin pada Tuhan, kita berdoa, pasti perjuangan kita tidak akan sia-sia. Nah, ini sangat mengedepankan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Bung Tomo juga sangat berpegang teguh kepada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terlihat dari cara Bung Tomo yang sangat tidak suka dengan penjajahan yang ada di Indonesia ini. Bung Tomo selalu berusaha mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, dari sini lagi kita dapat melihat sikap Bung Tomo yang mengedepankan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, Bung Tomo ini selalu menekankan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya, bahwa kita harus berjuang tanpa memandang suku bangsa, ras, atau agama. Nah, dari kisah Bung Tomo ini kita bisa mengambil bahwa keberanian, terus persatuan, lalu tekad yang kuat adalah kunci bagi bangsa Indonesia untuk terus maju dan untuk terus bertahan. Jadi mari kita selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari agar Indonesia selalu bersatu. Sekian dari Tari, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan aku Rifa Francisca dengan NIM H1071241002. Di sini aku akan membahas tentang salah satu tokoh perempuan paling inspiratif di Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, yaitu seorang Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, kenapa aku memilih beliau? Karena menurutku beliau adalah contoh nyata seorang pemimpin yang bekerja dengan integritas tinggi, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkahnya. Dari perjalanan karirnya, kita bisa lihat betapa hebat dan berdedikasinya beliau. Tapi yang bikin kagum bukan cuma prestasinya, melainkan sikap dan nilai-nilai yang beliau pegang teguh, yang sangat sejalan dengan Pancasila. Misalnya dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu Sri Mulyani sering kali menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi. Ia berjuang agar anggaran negara dapat digunakan untuk kepentingan rakyat kecil seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial supaya semua warga negara dapat merasakan manfaat pembangunan bukan hanya untuk kalangan tertentu. Nah, dari sosok Ibu Sri Mulyani sendiri, aku belajar bahwa menjadi seorang pemimpin tidak harus banyak berbicara, tetapi harus punya hasil yang nyata, bekerja dengan hati dan selalu berpegang pada nilai-nilai moral. Beliau adalah bukti nyata bahwa perempuan juga bisa memimpin dengan kuat tanpa kehilangan empati. Jadi, buat kita semua sebagai generasi muda, semangat Ibu Sri Mulyani bisa dijadikan sebagai inspirasi. Mari kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, yaitu jujur, bertanggung jawab, adil, dan peduli terhadap sesama. Karena perubahan besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan niat yang baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 10712412006. Jadi teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang Pak Purbaya Widisadewa yang sekarang itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang dimana Pak Purbaya itu menggantikan Bu Sri Mulyani sejak September 2025.
Nah, Pak Purbaya itu lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Nah, beliau merupakan lulusan teknik elektro ITB lalu melanjutkan studi ekonomi di Purdue University Amerika Serikat sampai meraih gelar doktornya. Nah, karirnya itu sangat banyak mulai dari bekerja di perusahaan migas, lalu menjadi ekonom di Dana Rekas hingga akhirnya itu masuk ke pemerintahan yang sekarang ini. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai deputi di Kemenko Maritim dan Investasi, dan juga, ketua LPS sebelum akhirnya menjadi, Menteri Keuangan. Nah, Pak Purbaya ini dikenal sebagai sosok yang tegas, analitis, dan berpikir sistematis. Nah, dengan harapan bisa membawa kebijakan keuangan Indonesia ini jadi lebih efisien dan transparan. Nah, kiprah Pak Purbaya di Sadewa itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila, integritas dan tanggung jawabnya tuh mencerminkan sila pertama, nah kerja kerasnya untuk kesejahteraan rakyat itu mencerminkan sila kedua dan kelima, semangatnya membangun ekonomi nasional menunjukkan, bahwa itu sila ketiga dan gaya kepemimpinan yang bijak serta terbuka terhadap masukan, eee, ke mencerminkan itu sila keempat. Ia juga menjadi contoh penerapan nilai Pancasila yang berintegritas dan berpihak pada, rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Fazlika dengan NIM H1071421410001. Di sini saya akan membahas tentang tokoh pahlawan nasional yang menjadi teladan nilai-nilai Pancasila, yaitu Jenderal Sudirman. Jadi, Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Beliau adalah Panglima Besar utama TNI yang dikenal berjiwa religius, berani, dan sangat cinta tanah air. Meskipun sedang sakit paru-paru, beliau tetap memimpin perang gerilya melawan Belanda pada tahun 1948. Dalam kondisi lemah, beliau rela berjuang di hutan dan gunung demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keteladanan Jenderal Sudirman mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia beriman teguh kepada Tuhan, memperlakukan anak buahnya dengan hormat, dan selalu mengutamakan persatuan serta keadilan bagi rakyat. Kepemimpinannya menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok beliau, kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar semboyan, tetapi pedoman hidup yang harus diterapkan dengan iman, semangat, dan cinta tanah air. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andromeda Fazza Haryanto dengan NIM H107124104. Di video ini, aku membahas tentang Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Nah, Soeharto adalah salah satu tokoh politik paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau ini memimpin negara selama lebih dari 30 tahun, dari tahun 1967 sampai 1998. Nah, selama masa pemerintahannya, Soeharto ini dikenal sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, dan berfokus pada stabilitas nasional serta pembangunan ekonomi. Banyak kebijakan yang beliau buat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal persatuan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terlibat dalam kepemimpinan Soeharto ini adalah seperti sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Beliau berupaya keras menjaga keutuhan NKRI setelah masa penuh gejolak di tahun 1960-an. Dengan pendekatan yang tegas, beliau berhasil menciptakan suasana yang lebih stabil yang kemudian dikenal sebagai masa Orde Baru. Nah, selain itu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga tercermin dalam berbagai program pembangunan yang beliau jalankan. Misalnya, program swasembada pangan yang membuat Indonesia pernah dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Nah, ada juga program keluarga berencana, pembangunan sekolah, puskesmas, jalan, dan jembatan. Semua yang ditunjukkan agar hasil pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat. Nah, di sisi lain, masa pemerintahan Soeharto meninggalkan banyak pelajaran penting. Salah satunya adalah bahwa kekuasaan yang panjang perlu selalu diimbangi dengan keterbukaan dan keadilan. Ini mengingatkan kita pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
yang menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan menjadi demokrasi. Dari sosok Soeharto, aku dan kawan-kawan sekalian belajar bahwa seorang pemimpin harus punya ketegasan, tanggung jawab, dan semangat untuk membangun. Tapi juga harus rendah hati, terbuka terhadap perubahan. Nah, beliau ini membuktikan bahwa dengan kerja keras, visi yang jelas, dan bangsa Indonesia bisa tumbuh sebagai bangsa yang lebih kuat dan mandiri. Terlepas dari sisi pro dan kontra, semangat beliau dalam membangun Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mencintai negeri ini dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja ya profil singkat yang bisa saya sampaikan terhadap Bapak Presiden kita Soeharto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Flora Agustin dengan NIM H107-123-1012. Dalam tugas kali ini kami diminta menganalisis tokoh politik inspiratif yang kinerjanya sejalan dengan Pancasila. Saya memutuskan untuk menganalisis sosok mantan presiden yaitu Bapak Joko Widodo. Mengapa saya memilih beliau? Karena menurut saya kinerjanya selama 2 periode ini sangat kental dengan upaya perwujudan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam video ini saya akan membedah bagaimana kebijakan pemerataan infrastruktur dan pembangunan Indonesia sentris yang beliau galakkan merupakan upaya nyata untuk mengurangi kesenjangan dan menerapkan nilai keadilan sosial tersebut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, fokus pada pembangunan. Ini adalah sila yang paling menonjol dalam kinerja Pak Jokowi, terutama melalui fokus pada pemerataan pembangunan. Kinerja yang dianggap positif atau inspiratif, yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Membangun secara masif termasuk di luar Pulau Jawa, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan wilayah dan menurunkan biaya logistik yang sejalan dengan semangat pemerintah, pemerataan dan keadilan sosial. Namun ada juga tantangan dan kritik pembangunan yang berfokus pada infrastruktur besar dikritik karena memakan hutang negara yang besar dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Distribusi kekayaan belum merata secara cepat. Yang kedua, bantuan sosial atau bansos. Kelanjutan dan perluasan program seperti Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Ini adalah implementasi langsung dari perlindungan dan kesejahteraan rakyat kecil, namun distribusi bansos seringkali dikritik terkait data penerima yang belum sepenuhnya akurat pemilu dan rawan politisasi terutama menjelang pemilu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.